Halo Sobat Janji, balik lagi dengan gue Ali di Janji, jalan-jalan imajinasi. Di sini hujan ngomong-ngomong. So, kalau hujan biasanya enaknya ngapain sih? Kalau gue biasanya kalau hujan itu enaknya ngehalu gak sih? Emang dari beberapa hari ini emang gue lagi ngehalu mulu, gak ngerti kenapa, tapi ternyata halu itu seenak itu. Gila sih, tapi ya gak terlalu banyak lah ya. So, gimana caranya kita merealisasikan halu kita menjadi kenyataan itu ya? Jadi poin kali ini. So, balik lagi dengan gue, Adli di Janji Curhatan. Let's find your world. Halo semua, apa kabar? Gue harap lu dalam keadaan baik, sehat, dan hati yang gembira. Kenapa? Karena kalau kita punya hati yang gembira, pikiran akan positif, dan imun akan naik. Katanya sih gitu, tapi gue yakin itu gitu loh. Apalagi dalam situasi pandemi yang kayak gini. Dan ngomong-ngomong juga, di Jakarta itu pandeminya lagi naik nih. So, buat lo yang harus bekerja, harus keluar rumah karena kepentingan, gue harap lo tetap jaga protokol kesehatannya, makan bergizi, dan jangan lupa minum vitamin ya. Istirahat juga yang cukup. So, kalau misalnya lo udah balik ke rumah, jangan lupa tuh untuk cuci tangan, bersih-bersih dulu, baru ketemu sanak saudara. So, ya, semangat. Ini kita lagi diuji ya semuanya. So, balik lagi ke topik yang mau kita bicarakan tadi. Karena di sini lagi hujan, suasananya kayaknya enak banget sih ngehalu gitu. By the way, beberapa akhir ini gue lagi ngehalu gitu ya, kayak enak ya, masih muda, udah punya mobil, apartemen, tinggal di apartemen, tinggal di rumah sendiri gitu, dengan rumah yang kita mau, desainnya, interiornya, dan apa ya, bisa menciptakan budaya baru di lingkungan kita yang baru gitu loh. Kayak gue pengen banget punya rumah tuh estetik gitu, terus bangun pagi minum air putih, minum teh, terus baca buku atau nonton TV dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu menarik banget sih buat gue. Terus ya keluar dengan mobil, nggak perlu mahal-mahal, jujur gue lebih suka mobil yang modelnya itu kayak Ignis, Brio, Jazz, kayak gitu, kecil dan nggak terlalu muat orang banyak gitu loh. Dan itu gue suka banget sama mobil tipe-tipe kayak gitu. Dan apa ya, kayak aduh halu banget gak sih, enak banget gitu loh. Gue yakin lu pernah halu gitu loh. Atau mungkin lu halu ketemu idol lu, atau mungkin lu halu nikah sama idol, mungkin ada juga loh yang kayak gitu. Atau mungkin lu halu untuk tinggal di luar negeri, ketemu siapa dan lain sebagainya, atau S2 ya, kita nggak pernah tahu karena impian orang itu kan beda-beda, dan untuk menghalu juga kan beda-beda gitu. Ada yang halunya kayak gua, ada yang kayak si A, si B, si C. So, bagaimana cara kita merealisasikan halunya kita gitu loh jadi kenyataan? Jujur gua pengen banget punya apartemen, punya rumah, dan mobil di usia yang masih sangat muda. Gimana sih cara gue merealisasikannya? Kalau gue kayak gini, bikin konten, terus ya gue belajar, meskipun gak banyak sih belajar, gue masih males-malesan. Aduh, gimana mau bisa, tapi ya why not, kita usaha sedikit demi sedikit sih, yang penting konsisten menurut gue. Dan hal ini bikin gue kayak kagum banget ketika gue ngeliat sosok yang ada di depan gue ini. Kebetulan ada fotonya. Gue punya idol, dan idol gue itu baru umur 22 tahun, 23, 24 lah ya, begitu. Dan di umur segitu mereka sudah bisa dibilang hampir memiliki semuanya. Keluarga yang support, material yang cukup, terus keterampilan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu bikin gue kayak, bisa gak ya gue nanti setelah lulus kuliah? Bisa gak ya gue nanti? Bisa gak ya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul terus di benak gue. Sampai akhirnya
gue bertindak gitu loh. Kayak gue ngeliat satu idol gue ini, dia udah bekerja dari umur 15 tahun dan bisa dibilang panennya dia itu di masa-masa sekarang dia lagi jaya banget. Dan apa ya, menurut gue cukup lah untuk dia menghasilkan atau bisa sampai di titik ini, itu benar-benar dia tuh pantas untuk mendapatkannya gitu loh. Bekerja udah mulai dari 15 tahun, ikut casting sana sini sampai akhirnya seriesnya booming, dan ya dia pantas mendapatkan itu dengan kerja kerasnya dia, dengan cita-citanya dia untuk keluarga dan sebagainya. Hal itu yang bikin gue sangat tertarik gitu loh. Dan ini yang bikin gue kayak, ayo dong Gli, lu harus bisa, harus buat sesuatu gitu loh. Mumpung lu masih kuliah, masih ada jeda waktu 1 tahun sampai dengan nanti gue lulus, masa iya nanti karya gue itu gak berkembang. Akhirnya dari situ gue berpikir, ya why not gue untuk mencoba hal sesuatu kayak gini, kayak bikin podcast ini. Yang podcast ini tuh tayang di Spotify, tayang di Anchor, Apple Podcast, dan ya YouTube gitu. Hal kayak gini yang bikin gue kayak, ayo deh harus bisa dengan alat seadanya. Jujur gue buat podcast hanya dengan handphone. Dan gue bikin teks kadang-kadang, tapi lebih sering gak bikin teks gitu. Gue mengeluarkan apa yang gue rasakan, sehingga gue berharap banget pendengar itu bisa merasakan feeling gue gitu. Dan dari situ gue merasa kayak, ayo podcast gue sudah mulai berjalan, yang penting gue konsisten. Dan gue rasa kalian juga bisa gitu loh. Apa yang kalian mau, apa yang kalian halu gitu loh, apa yang kalian imajinasikan, kalian harus bisa realisasikan dengan cara ya kayak gini. Kalian berbuat sesuatu, semoga nanti Tuhan menjawab, kalian bisa mendapatkan itu gitu loh. Menarik ya. Karena kalau dilihat dari perjuangan yang sosok yang gue suka banget ini, kayaknya gue belum ada apa-apanya sih gitu loh. Dia udah bekerja di umur 15 tahun, dia akademik juga pinter banget, sampai dapat 2 beasiswa di universitas ternama, dan di sela-sela kerjaannya dia juga harus kuliah, pekerjaan yang sangat-sangat padat. Jadi ya, dan gue cuman kuliah doang, online pula, isi forum, terus mengerjakan tugas. Tapi gue masih gak berbuat sesuatu untuk apa yang gue impikan. Kayaknya gak adil aja gak sih, ketika gue mimpi di usia muda gue punya ini, punya itu, tapi gak ada usaha gitu. Kayak malu aja gitu. Ini yang gue rasakan. Dan jujur gue juga pengen banget jadi penyiar radio. Dan gue berharap suatu saat nanti podcast ini juga bisa jadi modal buat gue untuk menjadi seorang penyiar yang handal di radio komersil. Dan gue juga pengen banget jadi traveler dan lain sebagainya. Banyak banget impian, dan semua orang punya impian gitu loh, berhak punya impian. Jadi gimana caranya kita merealisasikan mimpi kita itu secara bertahap, step by step. So buat lu yang punya mimpi, jangan lupa gapai terus, perjuangi mimpi lu, dan lakuin langkah secara step by step. So terima kasih sudah mendengarkan. See you next podcast. Bye-bye.